Kami pernah berada di luar negara, terus dimasukkan ke dalam negara, terus sekarang di luar negara lagi nih. Sebagai pemerintah nih. Nah, pertanyaannya, ketika masuk di pemerintahan, itu gerakan dipakai nggak gitu? Kita pakai coba. Kita pakai. Contohnya misalnya, semua pembangunan kampung di Jakarta, pendekatannya gerakan, bukan program. Kalau pengadaan barang dan jasa di pemerintah itu ada 4 tipe. Tipe 1, 2, 3, 4 ya, Bapak Ibu tahu semua. Pendekatan 1 dan 2 itu programatik. Tipe 1 itu apa? Tipe 1 itu kalau dikerjakan oleh dinas, oleh kementerian, itu tipe 1. Betul ya Pak Tuga ya? Tipe 2 itu kalau kita bikin tender. Tipe 3 itu kalau dananya diserahkan kepada masyarakat. Tipe 4 apabila usulan dari masyarakat. Seperti contoh nih, kampung mau dibangun. Yang selama ini dikerjakan di DKI adalah ada 200 kampung mau dibangun, bangun jalanan dalam kampung, maka umumkan ini sebagai tender, maka perusahaan-perusahaan itu akan tender untuk membangun. Apa yang terjadi ketika perusahaan tender bangun itu? Ya mereka tender, ini speknya udah disiapin di pemerintah, siapa pemenangnya mengerjakan bangunan. Dan ketika mereka membangun jalan di kampung itu, warga di kampung itu penonton pembangunan jalan di depan rumahnya. Ya nonton aja, terlibat tidak. Yang tanggung jawab adalah kontraktor. Itu tipe 2. Ketika diubah menjadi movement, apa yang terjadi? Uangnya diserahkan pada ketua RW di kampung itu. Mereka musyawarah, kita sampaikan ini speknya, ini ukurannya, kapan harus selesainya, sampaikan. Yang membangun siapa? Yang bangun rakyat. Uangnya diserahkan ke mereka. Apa yang terjadi ketika uang diserahkan kepada rakyat itu? Memang kampung kita jalannya bolong selama ini. Mendadak ownership atas perbaikan itu ada pada siapa? Rakyat. Ini dikasih uang negara. Dan apa yang terjadi? Semennya ditambah Bapak Ibu. Itu warga di situ, semuanya ikut. Kami nyumbang tambahan semen, tambahannya macam-macam. Apa yang terjadi? Hasilnya di atas speknya pemerintah. Kenapa? Karena semua merasa ikut memiliki masalah, dipanggil, terlibat, terjadi itu. Dan apa yang kemudian muncul? Kualitas hasil lebih baik. Selama proses pembangunan semua mau terlibat. Semua mau terlibat. Ya, kalau kontraktor kerja, tidak ada ibu-ibu di sana yang masakin buat pegawai yang kerja di situ. Benar nggak Mas sekalian? Tapi ketika ini proyek kampung, apa yang terjadi? Ibu-ibu di kampung itu masak buat siapa? Buat semua orang yang pada kerja di situ. Apa yang terjadi? Barang itu milik kami. Bukan barang itu milik negara dipasang di depan halaman rumah kami. Bukan. That's movement. Ini contoh nih. Kemudian satu lagi. Tapi kalau saya ceritakan yang satu lagi ini agak sensitif hari-hari ini. Gitu. Tapi saya ceritain aja dah. Kan ini kan cerita kemarin gitu. Pemberian sarapan pagi untuk siswa. Kami mengerjakannya dengan cara dana makan sarapan untuk siswa itu tidak diberikan ke kontraktor. Misalnya nih, sesekolah di Jakarta, di daerah-daerah mau terima, apa yang terjadi? Tipe 3 mengadakannya. Kalau tipe 2 ada 1000 sekolah, kita umumkan 1000 sekolah, lalu perusahaan-perusahaan catering akan tender, lalu nanti mereka mengirimkan makanan ke sekolah-sekolah tiap pagi. Enggak, yang dikerjakan apa? Dana itu diserahkan kepada sekolah, kepada orang tua. Jadi asosiasi orang tua menyiapkan makan untuk anak-anaknya, diberikan speknya, gizinya seperti ini, kemudian jenis makanannya ini semuanya ada. Jadi ada petunjuknya, bukan nggak ada petunjuknya. Lalu yang masak siapa? Yang masak ibu-ibu yang paling terampil masak di antara kita. Mereka yang masak, mereka mengantarkan ke sekolah. Apa yang terjadi Ibu sekalian? Semua yang namanya masakan itu selalu jarak meja makan dengan dapur harus pendek. Benar nggak Bapak Ibu semuanya? Semakin jauh jarak antara dapur dan meja makan, semakin banyak masalah yang muncul. Di rumah pun begitu, dapur itu sedekat mungkin dengan ruang makan. Itu prinsip. Ketika dibangun dimasak oleh masyarakat, makanan sampai dengan baik. Dan yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya, kalau soal ownership sudah jelas. Ibu-ibu itu menunya ditambahin dari spesifikasi kita. Kalau per sarapan itu 10.000, bisa jadi ketika dimasak oleh ibu-ibu itu harganya bisa 12.000, bisa 13.000. Udah gitu bergilir. Kalau bergilir apa yang terjadi? Yang terjadi
Anak-anak itu bilang, ini kalau yang masak Bu Eri lebih enak daripada Bu Anis. Bu Anis panas tuh. Yang giliran besok dia tambahin lagi tuh. Kenapa? Karena muncul pandangan di situ bahwa yang masak itu efeknya apa? Kualitas makin hari makin meningkat karena jadi obrolan. Kalau yang masak ibu itu lebih enak. Yang lain nggak mau kalah, muter terus. Itu efek yang kita tidak duga sebelumnya. Yang dulu kita duga adalah ownership-nya pada ibu-ibu, dan ibu-ibu ini nggak akan ngembat lah uang sarapan buat anaknya. Nggak akan diembat sama ibu-ibu itu. Kalau dikasih ke vendor belum tentu. Ini movement. Apa yang terjadi? Ibu-ibu semua terpanggil, dan apa? Inovasi di sekolahan muncul. Tambah ini, tambah itu, tambah macam-macam sepanjang jalan tuh. Kenapa? Karena kita tidak mendekati ini sebagai programatik, tapi didekati sebagai movement. Jadi menyelesaikan masalah dengan membuat merasa memiliki masalah. Nah, ini sekalian, ini dua contoh. Saya bisa berikan contoh lain, tapi nanti jadinya cerita masa lalu. Tapi ini ilustrasi saja bahwa kita harus mengubah. Dan kalau di pemerintahan, siapa yang paling nggak mau dengan pendekatan movement? Birokrasi sendiri. Di birokrasi kita merasa paling khawatir. Kenapa? Karena mereka khawatir dengan pemeriksaan BPK. Lebih enak pendekatan dengan dikerjakan sendiri atau pakai tender. Nanti ketika pemeriksaan lebih mudah, tapi yang ketiga ini lebih rumit. Nah, jadi pimpinan harus bicara dengan BPK supaya cara pemeriksaannya berbeda untuk yang swakalola ini. Jangan disamakan, tetapi prinsipnya governance harus dijaga. Itu kalau baiknya. Kalau tidaknya, ya barangkali ada yang mau salaman tuh. Nggak bisa salaman lagi tuh. Kalau pakai tender, enak tuh bisa salaman. Ini nggak bisa salaman. Masa mau salaman sama ketua RW? Diumumin sama ketua RW. Itu pejabat itu minta sekian persen, diumumin, nggak bisa. Transparansi adalah perisai untuk mencegah korupsi. Itu perisainya, namanya transparansi. Dan itu yang kita kerjakan. Nah, jadi sekalian kami hormati, pendekatan ini yang kami melihat harus dikembalikan di negara. Jadi kalau seperti sekarang ada bencana dan lain-lain, pendekatannya harus pendekatan movement. Tidak bisa lagi pendekatannya pendekatan programatik. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Ingat-ingat misalnya movement. Dan kalau pendekatan movement, maka apa caranya? Kita harus memikirkan bagaimana memanggil orang untuk merasa punya tanggung jawab. Itu artinya harus memberikan pengalaman, yang pengalaman itu ingin bisa dirasakan orang lain. Ini tantangan terbesarnya Bapak Ibu sekalian. Karena itu yang tidak mudah. Memanggil untuk merasa ikut bertanggung jawab. Di situ tantangannya. Kalau saya boleh sampaikan, Bapak Ibu pernah nggak terima WA yang dibaca, habis dibaca di forward kemana-mana? Pernah kan? Dan forwardnya kemana-mana itu kan selektif juga, bukan? Yang lucu di forwardnya ke si A, si B, si C, okay? Yang mengharukan ke D, E, F, G, kan nggak mungkin semua apapun di forward ke semua orang, betul nggak? Apa sih yang membuat kita mengirimkan itu? Kita merasa mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman itu saya tahu akan disukai juga oleh si A, akan disukai juga oleh si B. Karena itu saya kirimkan kepada dia supaya dia merasakan apa yang saya rasakan. Itu kata kunci dari menularkan gagasan, menularkan keterpanggilan. Nah, tantangannya adalah bagaimana orang-orang baik yang bekerja di dalam pendekatan programatik ini bisa menarasikan. Nah, untuk itu ada 3 step yang harus dikerjakan. Yang paling bawah namanya karya. Ini yang sering kita bahas di program. Tapi sebelum muncul karya, apa yang sebelumnya? Namanya narasi. Sebelum ada karya harus ada narasi. Sebelum ada narasi harus ada Jadi kalau ini dikerjakan, maka akan muncul keterpanggilan untuk terlibat. Nah, kebanyakan dari kita yang baik-baik ini langsung ke karya, Bapak Ibu. Nggak memikirkan big idea-nya, lalu tidak memikirkan secara narasinya, tapi langsung konsentrasi pada karya. Oke, tempat ini butuh jembatan, yuk kita bangun jembatan. Sebenarnya ini ada gagasan besarnya nggak sih? Nah, saya usul di semua hal baik
mulai dengan gagasan, narasi, karya. Dari situ maka semua yang dikerjakan di sini bisa dijelaskan ada narasinya, dan narasi ini ditopang karena ada gagasan di belakangnya. Nah, ini usul menjadi salah satu pegangan. Salah satu, ada banyak pendekatan yang bisa dipakai. Tapi usul kami gagasan, narasi, karya. Kalau ada seperti itu, maka akan lebih mudah kita menemukan pesan yang akan membuat apa yang dikerjakan itu memanggil semua orang untuk mau terlibat. Ini walaupun